Kan berarti nama Mas Pram ini sebagai jalan tengah dari pilkada. Ya bisa disebut beliau menjadi jalan tengah yang kemudian nanti bisa diharapkan membridging antara dua kelompok ini. Kan pendukung Pak Ahok ini kan banyak dari kelompok minoritas gitu ya, banyak dari kelompok-kelompok yang ingin perubahan dari kemapanan, ingin yang namanya birokrasi bersih, public services yang efektif gitu kan. Sementara di kubu Pak Anies banyak yang kemudian sangat peduli dengan isu agama, isu rohani, bagaimana membangun kultur keagamaan yang kuat misalnya, bagaimana keberpihakan terhadap pengusaha pribumi, mungkin seperti itu. Jadi mungkin ini nanti yang mudah-mudahan dengan kebesaran hati Pak Ahok, Pak Anies, ada Mas Pram dan Pak Rano misalnya yang kemudian bisa menjadi jembatan. Satu lagi Pak Deddy, itu melihat realitas mungkin elektabilitas dari Mas Pram dan Mas Rano, itu bagaimana PD Perjuangan meyakini mereka bisa berjuang gitu untuk bisa memenangi kontestasi ini? Ya kan yang namanya survei katakanlah elektabilitas gitu ya, itu kan sifatnya dinamis ya. Karena misalnya begini, mungkin Pak Anies sudah tinggi gitu kan, tapi begitu beliau kemudian nanti tidak mencalon, itu kan akan berpengaruh secara signifikan. Ya, Pak RK juga mungkin apakah dengan adanya Mas Rano Karno yang katakanlah cukup mengakar di bawah, itu akan mengubah. Karena yang namanya survei, hasil survei atau elektabilitas itu kan juga dipengaruhi oleh waktu dan intervensi ya, di lapangan gitu. Jadi kita tidak berpegangan 100% pada hasil survei saat ini. Ya, karena apapun bisa terjadi di bawah. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.